Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Muhammad Agung Iswandi, Prodi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, akan menjelaskan sedikit tentang portofolio dan investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Taimi Wijaya. Kewajiban berikhtiar. Dalam Al-Quran, manusia disuruh untuk berikhtiar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kewajiban berikhtiar dalam hadis. Yang pertama, jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Haji riwayat Tabrani. Yang kedua, Allah mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan sederhana. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, kaya lagi menyembunyikan simbol-simbol kayanya. Haji riwayat Muslim. Investasi. Menempatkan uang atau modal demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi, dan lain-lain. Namun secara umum investasi dapat dipahami sebagai manfaat waktu, uang, atau tenaga demi manfaat di masa datang. Filosofi investasi syariah. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia, investor, semua yang diinvestasikan, keuntungan dan kerugian di dalam ialah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Tuhan sebagai saksi syahid dan pengawas raqib. 3. Bertujuan untuk melahirkan sikap akhlak yang mulia, disiplin, menepati janji, amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut kerugian di dunia. Konsep investasi syariah. Tauhid. Nilai tauhid sebagai dasar atas pondasi dari semua sikap dan gerak individu muslim. Yang kedua, al-ad wal al-ihsan. Nilai ini menyaksikan penerapan keadilan dalam bermuamalah. Yang ketiga, ikhtiar, kebebasan dalam berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesejahteraan dirinya dan terpenuhinya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, farad, tanggung jawab. Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatan baik dunia maupun di akhirat. Tujuan investasi syariah. Yang pertama, ridha Allah. Ridha Allah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini yakni kegiatan berinvestasi, investasi yang bertujuan pada ridha Allah tentu akan berindikasi pada pendanaan usaha-usaha. Yang kedua, ibu itu memperoleh keuntungan halal. Memperoleh keuntungan halal merupakan tujuan dari semua kegiatan ekonomi. Lain hal dengan seorang muslim, ia tidak hanya mengingatkan sekadar keuntungan, tapi keuntungan sendiri harus halal. Yang ketiga, tolong menolong. Seorang yang menginvestasikan dananya selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang halal, juga cara tidak langsung ia juga membantu orang lain. Di samping itu, berinvestasi lebih baik daripada uang ada tidak dimanfaatkan sebagai sekali. Bentuk investasi. Yang pertama, murabahah. Yang kedua, musyarakah. Yang ketiga, ijarah. Yang keempat, rahan, dan lain sebagainya. Instrumen investasi syariah. Yang pertama, deposito syariah. Deposito syariah adalah investasi yang dilakukan pada bank syariah dengan menambahkan dalam bentuk dana tunai untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan dengan nisbah tertentu. 21 skema yang digunakan dalam deposito ini adalah skema murabahah. Yang kedua, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat utang untuk mempunyai marturid debt jatuh tempo lebih dari 1 tahun. 23 yang dilakukan dengan cara membeli obligasi syariah yang diterbitkan oleh bank syariah dengan nisbah tertentu.
Yang ketiga, Raksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan investasi pada reksadana adalah yang pertama, jumlah dana yang diinvestasikan tidak harus dalam jumlah besar. Yang kedua, akses untuk beragam investasi baik dalam maupun luar negeri. Yang tiga, diversifikasi investasi. Yang keempat, saham syariah. Di dalam literatur tidak dapat istilah atau pembedaan antara saham syariah dengan saham non syariah. Akan tetapi saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Kurang lebihnya dari saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.